Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Bagus Prasetyo dari kelas Sosiologi 2. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang berarti memikul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dia, orang, atau lebih, yang salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Selanjutnya, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada Surjono Sukanto menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Yang kedua, ada Robert Marcus Jakalawang menyebutkan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, contohnya nilai dan otoritas. Sementara tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Setelah penyebab, pasti ada dampak dong. Nah, saya akan menjelaskan tentang dampak konflik sosial. Dampak yang ditimbulkan dari suatu konflik sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, ada dampak positif nih teman-teman. Beberapa dampak positif dari konflik sosial adalah yang ke-1, meningkatnya solidaritas antar anggota. Yang kedua, munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Yang ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Yang kelima, munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Nah, yang kedua ada dampak negatif nih teman-teman. Beberapa dampak negatif konflik sosial adalah: yang pertama, semakin kuatnya kesatuan in-group. Yang kedua, munculnya aksi kekerasan. Yang ketiga, retaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih. Yang keempat, perubahan kepribadian seseorang dapat menghancurkan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang kelima, muncul aksi balas dendam dan perpecahan. Nah, yang terakhir ada bentuk-bentuk konflik sosial. Adanya konflik sosial dapat dikendalikan dengan beberapa hal, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Adapun bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat antara lain adalah: yang pertama, konflik sosial pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan. Yang kedua, ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan yang berbeda antara seorang atau kelompok. Yang ketiga, ada konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Yang keempat, ada konflik antar kelas, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antar kelas-kelas yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir ada konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.